أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna afdalal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Khawani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf di bab as-salaf wal khauf minal ujub, yaitu takutnya para salafus saleh di zaman dahulu dengan rasa ujub. Ya, takutnya mereka muncul rasa ujub di diri mereka, yang menganggap dia punya keutamaan, kelebihan dari yang lain, sehingga merasa besar kepala, merasa pongah, dan ya merendahkan orang lain. Ini ujub. Kita sudah sampai ke perkataan dari Rusyaidin bin Sa'ad. Qala Rusyaidin bin Sa'ad, yang punya kitabnya mungkin di halaman 28 kalau sama cetakannya. Kalau sama cetakannya mungkin di halaman 28. Sama cetakannya. Qala Sa'id qala Rusyaidin bin Sa'ad haddatsana Al-Hajjaj bin Shaddad sami'a Ubaidillah bin Abi Ja'far wa kana ahadul hukama qala. Rusyaidin bin Sa'ad mengatakan, Hajjaj bin Shaddad menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Ubaidillah bin Abi Ja'far, dan dia adalah salah seorang hukama, ahli hikmah. Dia adalah salah seorang ahli hikmah. Qala Ubaidillah bin Abi Ja'far mengatakan, idza kana al-mar'u yuhadditsu fil majlis fa'ajabahu al-hadits falyumsik wa idza kana sakinan fa'ajabahu as-sukut falyatahaddats. Ubaidillah bin Abi Ja'far mengatakan, jika salah seorang dari kalian atau jika seseorang berbicara di sebuah majelis, di sebuah forum, di sebuah tempat, di tengah-tengah orang ramai, kalau dia berbicara fa'ajabahu al-hadits, kemudian dia merasa ucapannya itu membuat dirinya kagum. Ya, apa yang dia omongin itu membuat dirinya bisa ujub, maka falyumsik, katanya, hendaknya dia diam. Sebaiknya dia diam ketika dia ngomong, dan dia dengan omongannya tersebut dia bisa membuat dirinya merasa ujub. Maka dalam kondisi seperti itu sebaiknya dia diam. Wa idza kana sakitan, kalau dia diam, katanya, dan itu bisa membuat dirinya ujub, diam tersebut bisa membuat dirinya ujub, falyatahaddats, maka ngomonglah, bicaralah. Kadang-kadang ikhwan fillah ini biasanya
kalau orang yang dia berkumpul di tengah-tengah orang ramai dan dia memiliki satu kelebihan biasanya. Misalnya apa? Misalnya kumpul rame-rame cerita nih, misalnya cerita masalah-masalah teknologi lah. Ya, orang-orang yang ada di situ mereka orang-orang yang kurang paham teknologi dan dia tahu betul dengan teknologi. Dia mahir dengan teknologi. Jadi ceritanya di situ bukan cerita musyawarah, hanya sekedar apa istilahnya? Kompor-kompor aja. Ya ngomong-ngomong, sekedar ngomong-ngomong biasa sama teman-temannya kan begitu. Nah, cerita-cerita masalah teknologi, maka dia pun mulai cerita dengan pengetahuan yang dia miliki. Dengan apa yang dia tahu, dia sampaikan semuanya. Dan itu bisa membuat dirinya menjadi ujub. Nah, biasanya kan seperti itu tuh. Bisa membuat dirinya ujub. Maka kalau sudah seperti ini, sebaiknya diam. Karena juga ceritanya kan cerita yang kombur-kombur, bukan musyawarah, berbicara tentang masalah IT, gimana sekolah kita kalau dipasang IT dan yang lainnya. Kan bukan itu, tapi sekedar cerita saja. Biasanya kalau ada orang yang memiliki satu hal yang paling paham dia tentang satu masalah tersebut, maka biasanya dia akan merasa itu ucapannya bisa membuat dirinya ujub. Nah, kalau seperti ini sudah muncul, kata beliau sebaiknya diam. Tapi kalau tidak muncul ya sudah, silahkan. Tapi kalau muncul ujub, sebaiknya diam. Demikian juga kalau orang itu diam, dan ini biasanya dia orang-orang yang populer lah, dia terkenal kan, dia dipandang orang, ya mungkin orang melihat dia seperti orang yang berwibawa kan begitu kan. Dengannya dia diam, dengan diamnya dia merasa seolah-olah dia berwibawa kan begitu. Dia merasa ujub dengan dirinya, dengan diamnya itu. Maka beliau mengatakan, Ubaidillah bin Abi Ja'far mengatakan, ngomonglah pada saat itu. Ya, bicaralah pada saat itu. Kalau diamnya dia membuat dirinya merasa ujub. Nah, ini ikhwan fillah. Ini untuk menghindari dari sifat ujub. Jadi kita akan merasakan sendiri itu. Ketika kita bicara atau ketika kita diam, kita bisa merasakan sendiri apakah saat itu kita akan muncul ujub atau tidak. Kalau ada rasa-rasa muncul ujub, sebaiknya diam. Nah, demikian juga yang diam sebaiknya berbicara. Baik, kita lanjut. Wa an Sa'id ibn Abdurrahman an Abi Hazim qala. Sa'id bin Abdurrahman dari Abu Hazim dia berkata, innal abda la ya'mal al-hasanah tasurruhu hina ya'malaha wa ma khalaqallahu min sayyi'atin hiya 'alaihi adarru minha. Sa'id bin Abdurrahman bin Abi Hazim dia berdapat riwayat dari Abu Hazim. Abu Hazim mengatakan, sesungguhnya seorang hamba, seorang manusia, ketika dia beramal baik, beramal sebuah kebaikan, maka tatkala dia melakukan kebaikan tersebut itu membuat dirinya merasa senang. Ketika dia beramal dengan amal baik tersebut itu membuat dirinya merasa senang. Dalam tanda kutip, senang yang dimaksud di sini ujub. Jadi bukan senang. Ya, kita harus untuk senang ketika kita beramal baik. Kenapa? Nabi SAW mengatakan apa? Nabi SAW mengatakan di dalam sebuah hadisnya, lisaim farhatani. Untuk orang yang berpuasa itu ada dua kesenangan, ada dua kegembiraan. Yaitu ketika dia berpuasa dia merasa gembira dengan amalnya itu tersebut. Apa itu yang pertama? Farhatun, dia merasa gembira inda fitrihi, tatkala dia berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan dia merasa gembira ketika berjumpa dengan Allah, artinya ketika dia meninggal. Ya. Jadi setiap kita melakukan amal itu ya kita harus senang. Kita senang dengan amalan-amalan kebaikan. Namun yang dimaksud oleh Abu Hazim di sini, yang dimaksud dengan senang di sini adalah dia merasa ujub. Nah, ketika seorang hamba tersebut dia beramal dengan sebuah amal kebaikan dan itu membuat diri dia ujub, maka apa kata beliau? Hina ya'malaha, ketika dia amalkan membuat diri dia ujub, wa ma khalaqallahu min sayyi'atihi 'alaihi adarru minha. Maka dia bilang
tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebuah keburukan dari itu, melainkan itu lebih mudarat untuk si fulan tersebut yang melakukan amal kebaikan. Nah, tidaklah Allah membuat sebuah keburukan, melainkan apa yang dia lakukan itu ternyata lebih buruk, lebih mudarat bagi dia. Bahasa kitanya, ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an, amal yang dia lakukan yang membuat diri dia ujub, maka itu adalah amal yang paling buruk yang Allah ciptakan untuk dia. Amal yang paling buruk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk dia. Kemudian wa innal 'abda la ya'malu sayyi'ah thumma tasu'u hina ya'malaha wa ma khalaqallahu 'azza wa jalla min hasanatin anfa'lahu minha. Dan tidaklah dan seorang hamba yang dia beramal dengan amalan buruk, yang dia mungkin melakukan sebuah maksiat, kemudian thumma tasu'uhu hina ya'malaha, kemudian itu semua amal yang dia kerjakan, amal buruk yang dia kerjakan, membuat dia merasa buruk, membuat dia merasa susah, artinya membuat dia menyesal. Maksiat yang dia kerjakan membuat diri dia menyesal tatkala dia melakukannya. Maka apa kata beliau? Maka tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebuah kebaikan yang lebih bermanfaat dari itu. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebuah kebaikan yang lebih bermanfaat dari rasa penyesalannya itu. Dari rasa penyesalannya itu. Jadi seolah-olah di sini Abu Hazim mengatakan ada orang yang buat baik, kemudian dengan baiknya tersebut dia merasa ujub, maka dia bilang ini adalah keburukan yang Allah berikan kepada dia. Ini adalah keburukan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk dia. Ada orang yang buat buruk, dia buat maksiat, tapi setelah dia buat maksiat dia menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengatakan, Abu Hazim mengatakan, inilah yang Allah ciptakan kebaikan untuk dia. Penyesalannya itu yang Allah ciptakan yang lebih bermanfaat untuk dia. Kata beliau. Kemudian beliau mengatakan lagi, wadalika annal abda. Beliau memberikan memberikan penjelasannya di sini. Kenapa beliau mengucapkan yang demikian? Wadalika annal abda hina ya'mal al hasanah yatajabbar fiha wa yara annahu lahu fadlan ala ghairihi. Kenapa? Ketika orang itu berbuat baik dan dia menganggap kebaikannya itu membuat diri dia senang atau membuat dia ujub, maka itu adalah sesuatu yang buruk untuk dia. Kenapa? Karena tatkala orang tersebut ketika dia melakukan amalan-amalan baik, yatajabbar fiha, dia menjadi kiber, dia menjadi sombong, dia menjadi angkuh ketika dia beramal amalan baik tersebut. Bayara anna lahu fadlan ala ghairi, dan dia memandang, dia berpendapat dirinya itu punya keutamaan dari yang lain. Ketika dia beramal itu seolah-olah dia menganggap dia punya keutamaan dari yang lain. Maka itulah yang membuat amalannya menjadi buruk. Wala'alla Allah azza wa jalla yuhbituha wa yuhbitu ma'aha amalan katsiran. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menghapus amalannya itu dan bahkan menghapus amalan-amalan yang lainnya. Kata beliau, ketika dia buat baik kemudian muncul rasa ujub, maka itu akan menghapus amal yang dia kerjakan. Nah, sebagaimana yang sudah kita jelaskan kemarin, hubungan antara ujub dengan riya. Apa itu hubungannya? Firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hubungan antara ujub dengan riya, ketika dia ujub, ketika dia riya, maka dia tidak mengaplikasikan firman Allah iyyaka na'budu. Ketika dia ujub, maka dia tidak mengaplikasikan firman Allah wa iyyaka nasta'in, karena dia merasa apa yang dia miliki itu adalah murni, seolah-olah hanya dari diri dia. Padahal semua yang dia tahu itu, yang dia lakukan, yang dia pahami, yang dia bisa melakukannya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Wa innal 'abda la ya'mal sayyi'ah tasu'uhu wa la'allahu Allahu azza wa jalla yuhdithu lahu fiha
wa jallan fayalqallaha wa in khaufaha la fi jawfihi baqin, kata beliau. Dan seorang hamba yang mengamalkan amalan buruk kemudian setelah itu dia menyesal, maka Allah Subhanahu wa taala yuhditsu lahu fiha wajalan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat diri dia menjadi punya rasa takut. Ketika dia berbuat buruk, kemudian dia menyesal, maka Allah titipkan ke dalam dada dia rasa takut. Fayalqallaha, maka dia pun bertemu dengan Allah, dia meninggal, wa inna khaufaha la fi jawfihi baqin, dan rasa takut tersebut tetap tinggal di dalam diri dia. Artinya orang ketika dia melakukan maksiat, kemudian dia menyesal, dia bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala tetap masukkan ke dalam hati dia rasa takut kepada Allah sampai dia meninggal. Dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa menyesal terhadap perbuatan-perbuatan yang dia lakukan. Ya sama seperti ini ikhwan, kalau bahasa kitanya, logikanya. Ada orang yang beramal, menurut dia amalnya amalan baik, kan begitu. Padahal amalannya itu amalan riya atau ujub, kan begitu. Kan dia akan mengira dia melakukan kebaikan sampai dia meninggal, dia mengira itu adalah suatu perbuatan yang baik, padahal itu adalah perbuatan yang buruk karena dia ujub dan riya ketika beramal. Ada orang yang ketika dia beramal buruk, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu dia taubat, dia nyesal. Dan sampai akhir hayatnya dia merasa takut. Kenapa? Jangan-jangan maksiat yang saya kerjakan itu nanti yang akan membawa saya ke dalam neraka. Sehingga terus dia memiliki rasa takut kepada Allah hingga akhirnya Allah cabut nyawa dia. Nah, ini dia confident, dan itu bisa jadi membuat diri dia menjadi yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut dan rasa penyesalannya tersebut. Nah, demikian confident, azanallahu wa iyyakum jami'an. Baik. Terakhir dari kajian kita ini yaitu riwayat yang terakhir, riwayat yang sangat panjang yang masih bercerita tentang rasa ujub. Allaqad dhahabi fi tarjamatihi li Ibnu Hazim ala qawlihi. Al-Imam Ad-Dhahabi beliau memberikan ta'liq, memberikan komentar ketika menjelaskan biografi Al-Imam Ibnu Hazim. Imam Ibnu Hazim. Siapa Imam Ibnu Hazim? Nah, dari Mesir. Ulama apa beliau? Ulama daerah mana? Al-Imam Ibnu Hazim. Ya, beliau ma'ruf, pendapat beliau membolehkan musik. Nah, ini pendapat yang ganjil. Dan beliau juga dikenal dengan banyak zahirinya dalam berpendapat. Namun beliau adalah ulama ahlu sunnah. Siapa? Al-Imam Ibnu Hazim, Imam Andalusia. Andalusi sekarang apa? Spanyol. Imam dari Andalusia, imam dari Spanyol. Ketika Imam Dhahabi menjelaskan biografi Imam Ibnu Hazm, yaitu di dalam kitab Al-Imam Ad-Dhahabi, yaitu Syiar A'lamin Nubala. Syiar A'lamin Nubala itu buku tentang rawi-rawi hadis, tentang ulama-ulama dunia, tokoh-tokoh terkemuka. Di situ kita akan melihat ulama-ulama besar, biografi-biografi mereka. Nah, ketika Imam Dhahabi menjelaskan biografi Imam Ibnu Hazm, yang tatkala itu Imam Ibnu Hazm mengatakan apa? Dia bilang, ana atba'ul haq wa ajtahidu wala ataqayyadu bimadhab. Imam Ibnu Hazm bilang, saya mengikuti al-haq, saya berijtihad, dan saya tidak terikat dengan madhab. Saya mengikuti al-haq, kebenaran. Saya berijtihad dan saya tidak terikat dengan madhab. Artinya beliau sudah sampai ke tingkat mujtahid. Ya, beliau tidak fanatik dengan pendapat madhab ini, tidak fanatik dengan pendapat madhab ini, tidak fanatik dengan madhab ini. Itu beliau, Al-Imam Ibnu Hazm. Apa komentar Al-Imam Dhahabi ketika Imam Ibnu Hazm mengucapkan kalimat ini?
Apa kata beliau? Dia bilang qultu, na'am. Iya. Imam Zahabi pantas mengucapkan yang demikian. Kenapa? Karena dia memang seorang ulama, dia seorang mujtahid. Dia seorang yang sudah pantas untuk berijtihad, enggak taklid. Man balagha rutbatul ijtihad wa syahida lahu bidzalika iddah minal a'immah lam yaksuh lahu an yuqallid, kata beliau. Orang yang sudah sampai tingkat ijtihad dan dia menyaksikan pendapat-pendapat para ulama-ulama dan dia sudah mengetahui pendapat-pendapat para ulama, maka dia tidak boleh lagi taklid. Ya boleh taklid kalau dia sudah sampai tingkat ijtihad. Sudah sampai tingkat ijtihad, dia nggak boleh taklid, nggak boleh melihat pendapat madhab Syafi'i kemudian dia ikutin, atau pendapat madhab Hambali dia ikutin dan yang lainnya. Nggak boleh. Dia harus membahas satu masalah tersebut, mana dalil yang paling kuat. Kemudian setelah itu baru dia mengambil pendapat yang paling kuat. Ini kalau dia sudah sampai tingkatan mujtahid. Dan beliau mengatakan, kama annal faqih al-mubtadi wal 'ami alladhi yahfadhul Qur'an aw katsiran minhu la yasughu lahu al-ijtihadu abadan. Sebagaimana juga kata beliau, seorang faqih, coba antum perhatikan ini, seorang faqih yang pemula, artinya dia tahu sedikit ilmu, tapi dia baru pemula, talibul ilmi pemula, ya orang yang pandai ilmu, yang penuntut ilmu pemula, dan dia faqih, artinya dia punya ilmu. Wal 'ami, namun beliau mensamakan, mensejajarkan dalam masalah ijtihad. Orang yang baru nuntut ilmu, baru belajar, ini sama kedudukannya seperti orang awam. Sama kedudukannya seperti orang awam. Dan tingkatan beliau, kata beliau di sini, tingkatan al-faqih al-mubtadi di zaman beliau, di zaman Imam Zahabi, alladzi yahfadzul Qur'an au katsiran minhu, yang hafal Quran atau menghafal kebanyakan dari Quran. Ini tingkatan pemula di masa Imam Zahabi. Yang baru yang sudah hafal Quran 30 juz, atau dia ngafal Quran nggak sampai 30 juz, mungkin 20 juz atau 25 juz. La yasughu lahu al-ijtihad abadan. Dia tidak boleh berijtihad. Ini tingkatan orang awam di masa Imam Zahabi. Kata beliau, penuntut ilmu pemula yang dia baru hafal Quran saja, maka dia tidak boleh berfatwa. Dia tidak boleh berijtihad. Dia harus taklid. Karena apa? Dia belum tahu ilmu. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk taklid ketika kita tidak tahu ilmu. Apa itu kata Allah? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang berilmu kalau kalian tidak tahu. Ustaz, apa hukumnya ini Ustaz? Halal, dalilnya ini. Ikutin. Ini bagi apa? Bagi pemula. Bagi pemula, dan pemula di zaman Imam Zahabi, pemulanya hafal Quran. Ini pemula di zaman Imam Zahabi. Pemula di zaman kita tidak usah pemula. Orang berilmu di zaman kita mungkin gak hafal Quran. Gitu. Ini ikhwan fillah azanallahu iyyakum jami'an. Nah, Imam Zahabi bilang, bagi pemula dia nggak boleh ijtihad, dia harus taklid. Kata beliau, nggak boleh ijtihad, nggak boleh, dia harus, ya karena dia nggak akan sanggup ijtihad, dia nggak akan mampu untuk berijtihad. Dia harus cari pendapat ulama, dia harus cari pendapat madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hambali atau madhab Hanafi. Ya, ketika dia belajar sama gurunya mungkin berpendapat madhab Syafi'i, maka dia harus fanatik dulu sementara sampai dia punya ilmu. Kalau sudah punya ilmu, barulah dia melihat pendapat-pendapat madhab tersebut. Gak boleh dia harus fanatik, dia harus melihat pendapat-pendapat madhab tersebut mana yang paling kuat. Dan kalau sudah sampai kepada tingkat ijtihad, maka dia harus melihat dalil-dalil. Gak melihat pendapat-pendapat madhab lagi, tapi dia sudah harus melihat
dalil-dalil, mana mana yang harus dia lakukan. Di sini dia baru boleh berijtihad. Artinya dia sudah tingkatan para ulama. Nah, ini dia ikhwan fillah, azanallahu iyyakum jami'an. Fa kaifa yajtahid? Bagaimana dia bisa berijtihad katanya? Wa mal ladzi yaqul? Apa yang akan mau dia katakan? Wa alama yabni, dan atas dasar apa pendapat dia nanti yang akan dia keluarkan? Atas dasar Al-Quran atau atas dasar hadis? Sementara dia nggak punya ilmu. Wa kaifa yatayyar wa kaifa yuti wa kaifa yatiru walamma yurayyish, kata beliau. Bagaimana mungkin dia bisa terbang sementara dia belum punya bulu? Nggak mungkin burung bisa terbang kalau dia belum punya bulu. Maksudnya apa di sini? Nggak mungkin dia bisa berijtihad kalau dia belum punya ilmu. Dia belum punya ilmu nahu, ilmu alat, belum punya ilmu mustalah hadis, belum punya ilmu usul fikih, belum punya ilmu qawaid, terus dia berfatwa. Nggak bisa orang seperti ini berfatwa, nggak bisa berijtihad. Apa yang harus dia lakukan? Taklid. Ya, kayak kita ini belajar sama ustadz, dengar, kemudian ustadz jelaskan dalilnya. Taklid di sini taklid yang dibolehkan, bukan taklid yang haram. Taklid yang haram itu adalah taklid membabi buta. Apa yang dikatakan ustadznya, ya, meskipun salah. Ini taklid yang tidak boleh, taklid yang haram. Taklid yang dibolehkan itu adalah taklid yang ada dalil dan kita tidak fanatik buta. Seperti seseorang yang akan bertanya, misalnya dia nggak tahu hukumnya satu masalah, apakah ini halal atau haram. Maka dia tanya sama ustadz, ustadz apa hukumnya ini ustadz? Si ustadz bilang hukumnya halal, dalilnya ini. Kemudian dia ikutin. Ini apa namanya? Taklid. Ini namanya taklid. Ya seperti anak-anak yang belajar di sekolah, dijelaskan sama si ustadz, ini wajib, ini halal, ini haram. Ini apa namanya? Ini namanya taklid. Nah, untuk sementara itu dia boleh taklid. Tapi setelah dia punya ilmu, maka dia nggak boleh lagi taklid. Nah, ini tingkatan kedua. Jadi yang pertama tingkatannya mujtahid, dia nggak boleh taklid, dia harus berijtihad. Tingkatan kedua, dia harus taklid karena dia nggak sampai kepada tingkatan ijtihad. Ini bagi pemula, penuntut ilmu pemula. Dan penuntut ilmu pemula di zaman Imam Dhahabi, orang-orang yang sudah hafal Quran. Kemudian atsalis, kata beliau, yang ketiga, al-faqih al-muntaha, al-faqih al-muntahi al-yaqdi, al-faqih al-muntahi al-yaqdu al-fahimu al-muhaddithu, yaitu seorang faqih yang muntahi, yaitu bukan pemula lagi tapi dia udah tingkat senior. Penuntut ilmu yang sudah tingkat senior, tapi belum sampai tingkatan ulama, belum sampai ke tingkat mujtahid. Yang dia berakal, dia sadar, dia paham, dan dia hafal hadis, muhaddits. Alladzi qad hafidha mukhtasaran fil furu', yang dia hafal ringkasan-ringkasan furu', yaitu matan-matan ilmu fikih misalnya. Matan-matan masalah ilmu fikih. Wa kitaban fi qawaidil usul, dan hafal kitab atau salah satu dari kitab kaedah-kaedah usul. Apakah kaedah usul akidah atau fikih atau hadis. Wa qara'an nahwa, dan dia sudah belajar nahu, sudah selesai belajar nahu. Ya, artinya dia punya ilmu alat di sini. Wa syaraka fil fadail ma'a hifdhihi li kitabillahi wa tasyaghulihi bitafsirihi wa quwwati munadharatihi, dan dia memiliki keutamaan dalam hafalannya, yaitu ya hafalan Al-Qur'annya kuat, atau dia sibuk dengan tafsir, menyibukkan diri dengan tafsir, atau munadharahnya kuat. Munadharah ini apa namanya? Diskusi ilmiahnya sangat kuat. Fahadhihi rutbah man balagal ijtihad al-muqayyad. Maka ini sudah tingkat ijtihad muqayyad, kata beliau.
Apa itu ijtihad muqayyad? Itu yang seperti saya sebutkan tadi. Dia harus menimbang pendapat-pendapat ulama. Imam madhab Maliki misalnya berpendapat ini halal, madhab Hambali berpendapat ini haram, madhab ini berpendapat ini, madhab ini berpendapat ini. Maka dia harus kumpulkan. Dia nggak boleh berijtihad mutlak. Dia nggak boleh ambil dalil kemudian dia berijtihad tanpa melihat pendapat ulama. Nggak boleh. Dia harus lihat pendapat ulama. Baru setelah itu dia lihat mana yang paling kuat di antara pendapat-pendapat para ulama ini. Barulah di situ dia berijtihad, oh ini yang kuat. Setelah melihat dalil-dalilnya, inilah yang kuat. Jadi di sini Imam Dzahabi seolah-olah membuat klasifikasi penuntut ilmu. Yang pertama penuntut ilmu pemula yang dia nggak boleh berijtihad, dia harus taklid. Yang kedua penuntut ilmu yang sudah tingkat senior, yang dia harus berijtihad ketika mengambil pendapat para ulama. Dan yang ketiga adalah seorang alim yang dia tidak boleh taklid, dia harus berijtihad. Nah ini dia ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian wa ta'ahalla lin-nadhri fi dalailil a'immah, dia pantas untuk melihat dalil-dalil para ulama. Yang tingkatan ketiga ini yaitu yang penuntut ilmu yang senior. Fama tawaddaha lahul haq fi mas'alah wa thabata fiha an-nas wa amila biha ahadul a'immatil a'lam ka Abi Hanifah mathalan au ka Malik au Thawri au al-Auza'i au al-Auza'i au Syafi'i wa Abi Ubaid wa Ahmad wa Ishaq ibni Rahuyah atau Rahuyah falyattabi fihal haq wala yaslukir rukhsa, kata beliau. Maka ketika orang ini sudah layak melihat dalil-dalil para ulama, ketika dia sudah melihat mana yang benar, mana di antara pendapat para ulama itu yang rojih, dan dia sudah jelas sama dia nas dalil dari pendapat ulama tersebut, dan dia mengetahui bagaimana amalan-amalan para ulama, pendapat Imam Abu Hanifah misalnya, atau Imam Malik, atau Imam Sufyan Ats-Tsauri, atau Imam Al-Auza'i, atau Imam Syafi'i, atau Imam Abi Ubaid, atau Imam Ahmad, atau Imam Ishaq dan yang lainnya, maka dia harus mengikuti pendapat yang benar. Jadi dia harus cari pendapat para ulama mana yang paling rojih. Dia tidak boleh mengambil pendapat yang ringan. Dia tidak boleh mengambil pendapat yang rukhsah, yang ringan bagi dia. Dia harus cari pendapat para ulama, kemudian dia harus pilih mana pendapat yang paling kuat. Ini yang derajat apa tadi? Talib muntahi, talib yang senior. Nah ini dia, talib yang senior. Wala yas'uhu fiha ba'da qiyamil hujjah alaihi taqlid. Dan dia tidak boleh setelah membahas itu, dia tidak boleh untuk taklid. Misalnya apa? Dia belajar sama guru yang bermadhab Syafi'i, tapi dia sudah tingkatan senior ini. Maka ketika ada satu masalah, dia nggak boleh taklid sama gurunya. Dia harus cari madhab ini, mana di antara madhab tersebut yang paling kuat dalilnya. Setelah dia dapatkan, dia berijtihad di situ. Oh ternyata ini yang paling kuat, maka dia harus mengikuti pendapat ini. Nggak boleh pendapat madhabnya. Ini sudah tingkatan talib yang senior, muntahi. Kemudian fa in khafa mimman yushaghibu alaihi minal fuqaha beliau katakan fa in khafa mimman yushaghibu alaihi minal fuqaha falyaktum biha wala yatara'i bi fi'liha farubbama a'jabathu nafsuhu wa ahabba ad-dhuhura fayu'aqab. Nah ini syawahidnya. Ini yang berkaitan dengan ujubnya. Kalau seandainya ternyata pendapat yang dia pilih tersebut, kata beliau, ternyata menyelisihi pendapat para ulama-ulama senior, kan begitu. Misalnya ada satu masalah dan dia sudah tingkatan senior, thalibul ilmi yang senior, yang sudah harus berijtihad muqayyad, nggak boleh dia taklid, dia harus cari pendapat para ulama. Ternyata dia lebih, setelah dia berijtihad, ternyata dia lebih menguatkan
pendapat ulama yang ini, dan pendapat ulama ini menyelisihi jumhur, menyelisihi pendapat kebanyakan para ulama, maka dia harus pilih pendapat ini menurut ijtihad dia, karena dia tahu ini dalilnya yang paling kuat. Ini dalil yang paling kuat. Nah, di tempat dia misalnya, di tempat dia itu ternyata orang-orang pada memilih pendapat jumhur, sedangkan dia karena ijtihad dia lebih memilih pendapat yang lain, kan begitu. Bukan karena kejahilan dia, tapi karena ijtihad dia memilih pendapat yang lain. Maka tatkala dia khawatir orang-orang nanti akan mencela dia, akan mendebat dia, akan membuli lah kita katakan. Ya, kenapa antum berpendapat demikian? Bukankah jumhur ulama di tempat kita berpendapat A? Kenapa antum milih pendapat B? Kalau dia khawatir seperti itu, kata beliau, dan dia khawatir kalau dia melakukan pendapat yang ganjil tersebut, yang berbeda dengan kebanyakan orang, khawatir nanti akan muncul riya, atau khawatir akan muncul ujub pada dirinya, atau dia khawatir akan muncul popularitas, ya maka dia tidak boleh menampakkannya. Dia tidak boleh menampakkannya. Kalau dia nampakkan, maka dia akan disiksa dengan itu semua. Misalnya, inilah qanafidin azanallahu wa iyyakum jami'an. Kita tinggal di sebuah tempat, ada perselisihan para ulama tentang suatu masalah, misalnya antara misalnya kita katakanlah antara sedekap sama tidak sedekap lah, kan begitu. Ternyata di tempat itu orang-orang berpendapat sedekap ketika sami Allahu liman hamidah sedekap, dan orang-orang merasa ganjil kalau enggak bersedekap, dan bahkan bisa saja orang-orang di tempat itu enggak tahu kalau ada dalil yang tidak bersedekap, dan dia ternyata lebih memilih pendapat yang tidak bersedekap. Nah, kalau seandainya dia lakukan di tengah-tengah umum, dikhawatirkan nanti orang akan mendebat dia, atau dikhawatirkan nanti ketika dia melakukan seolah-olah tampil beda dan dia merasa ujub, ya, merasa riya, maka sebaiknya dia sembunyikan, kata beliau. Ini syahidnya. Artinya kalau khawatir muncul ujub, maka sebaiknya pendapat yang dia merasa ini lebih kuat dia sembunyikan. Kalau mau dia lakukan di tempat-tempat yang dia tersendiri. Kalau mau sholat di rumahnya silahkan lakukan. Tapi di tengah-tengah orang ramai, ya sudah ikutin aja dulu pendapat kebanyakan orang selama tidak menyelisihi sunnah, kata beliau. Jika dikhawatirkan muncul ujub. Tapi kalau nggak khawatir muncul ujub, nggak khawatir muncul fitnah, ya silahkan. Gitu dia. Ya sama seperti ini. Seperti ya sholat jamak. Ketika hujan kan kita boleh menjamak sholat antara maghrib dengan isya, kan begitu. Dan ini adalah sunnah, dan ini rukhsah, keringanan. Namun kita khawatir ini, kita tinggal di daerah umum. Kita khawatir nanti kalau kita jamak orang-orang pada ribut. Dan juga kita khawatir ya tampil beda dengan yang lain, kan begitu. Tampil beda dengan yang lain dan akhirnya akan timbul ujub. Maka sebaiknya ini disimpan. Ya, sebaiknya disimpan. Di tengah-tengah orang ramai, ya sudah lakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang ramai. Salat maghrib, ya salat maghrib, kemudian nanti salat isya lagi. Gitu. Jangan dijamak. Karena apa? Khawatir nanti akan muncul fitnah, atau khawatir dia akan merasa ujub seolah-olah dia yang paling berilmu di antara orang-orang yang ada di sana. Nah, kalau mau melakukan juga silakan lakukan ketika di komunitas yang orang-orang sudah paham. Nah, itu dia ikhwan fillah. Jadi ini syahidnya yang beliau bawakan. Syahid dari masalah ujub tersebut. Nah, demikian ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Wa yadkhulu alaihi dakhil min nafsihi. Ya, dikhawatirkan akan muncul sesuatu di dalam dirinya ketika dia melakukan tampil beda itu, akan muncul sesuatu di dalam dirinya.
Fakam min rajulin nataqa bil haq wa amara bil ma'ruf fayusallitullahu alaihi min man yu'dhihi li su'in qasdih. Berapa banyak orang-orang yang berbicara kebenaran, yang melakukan amar ma'ruf, namun Allah Subhanahu wa taala kalahkan dia dengan orang-orang yang mengganggu dia karena maksud-maksud yang buruk. Artinya apa? Berapa banyak orang yang dia mengetahui sebuah kebenaran, ini dalilnya, ini yang benar di antara dalil-dalil yang lain, ini yang paling kuat, dia lakukan ini. Tapi ada di antara orang-orang ini yang punya niat jelek, ingin membuli dan yang lainnya. Berapa banyak orang-orang ini akhirnya jadi terhina. Nah, itu deh ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Ya sama seperti kebanyakan yang sering kita lihat kan begitu, yang semangat mengamalkan sunnah di tengah-tengah masyarakat, yang meskipun kalau nggak diamalkan juga kita nggak berdosa, tapi karena semangat mengamalkan sunnah akhirnya kita lakukan di tengah-tengah masyarakat dan kita ingin tampil beda kan begitu, dan seolah-olah kita merasa ujub di situ hingga akhirnya masyarakat pun melihat kita dengan pandangan yang aneh, sinis gitu. Kok nggak seperti kebanyakan orang? Akhirnya apa? Masyarakat akhirnya membuli, akhirnya bisa-bisa orang ini pun jadi gunjingan dan bahkan bisa-bisa jadi apa? Jadi terfitnah, diusir atau yang lainnya. Jadi kalau kira sesuatu yang kita lakukan ataupun nggak kita lakukan tidaklah membuat diri kita berdosa, maka sebaiknya jangan lakukan dulu. Lakukan di tempat yang lain, di tempat yang komunitasnya orang-orang sudah mengenal sunnah. Nah, demikian ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Baik, kita lanjutkan sikit lagi ya. Wa hubbih li ri'asah ad-diniyah, dan dia mencintai kepemimpinan di dalam agama. Ya, orang seperti ini berapa banyak yang dia ketika dia merasa ujub ini, dia akan dikuasai dengan apa? Dengan kepemimpinan di dalam urusan agama. Artinya ingin ditokohkan kan begitu ya, karena dia berilmu, akhirnya muncul di dalam dirinya, ya aku kan berilmu, seharusnya orang-orang bertanya kepada diriku kan begitu. Merasa muncul seperti itu, seolah-olah dialah yang paling tahu di tempat itu, seolah-olah dialah yang paling tahu. Ini namanya riasah diniyah. Fahadha da'un khafiyun sarin fin nufusil fuqaha. Inilah penyakit yang tersembunyi yang mengalir di dalam jiwa para fuqaha, kata beliau. Berapa banyak yang seperti itu. Ini penyakit yang tersembunyi di dalam jiwa para fuqaha. Ya, orang-orang merasa dia lebih berilmu dari yang lain sehingga dia tampil beda dan dia melabrak semua orang. Padahal kalau seandainya enggak dia lakukan, sebenarnya dia enggak berdosa. Tapi karena pengen tampil beda, merasa ujub dan ingin mendapatkan ketokohan di dalam agama, hingga akhirnya apa? Hingga akhirnya menjadi sebuah fitnah, kata beliau. Dan ini adalah penyakit tersembunyi. Kama annahu da'un sarin fi nufusil munfikin minal aghniya wa raba bil wukuf wa turabil muzahrafah wa huwa da'un khafiyun yasri fi nufusi al jundi wal umara wal mujahidin. Sebagaimana juga penyakit yang tersembunyi bagi orang-orang yang suka berinfak dari kalangan orang-orang kaya, yang ya apa namanya, ketika dia berinfak ya kepengen diulu-ulukan, pengen biar dibilang dermawan dan yang lain-lain di tengah orang-orang yang berinfak dengan jumlah yang kecil, kan begitu. Jadi kalau dia khawatir akan muncul itu, sebaiknya infaknya sembunyi-sembunyi. Tapi kalau nggak khawatir, ya nggak akan muncul, silahkan. Nah, ini dia ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Ini seperti penyakit yang tersembunyi kepada orang-orang yang suka berinfak atau suka berwakaf atau yang lainnya. Ya, demikian juga penyakit yang tersembunyi seperti di kalangan para tentara-tentara atau pemerintah-pemerintah yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang fatarahum yaltaqun al-aduwa, yang kita lihat mereka itu ketika bertemu musuh dan berhadapan dengan musuh, kemudian muncul rasa sombong, muncul rasa angkuh, sehingga dikhawatirkan akan muncul rasa ujub, ya biar dibilang sebagai seorang yang pemberani. Walubsil karakil, ya, dan dia memakai pakaian-pakaian yang
Karakil di sini adalah pakaian kebesaran yang biar dia dikatakan sebagai pakaian emas yang terbuat dari emas. Maksudnya biar dia dibilang sebagai orang yang pemberani, orang yang gagah-gagahan dan yang lainnya. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Yang di dalam hatinya akan muncul sifat kibar, mutakabbirah, sifat kibar kata beliau. Dan contoh-contoh yang lainnya. Di sini beliau memberikan beberapa contoh. Di sini beliau memberikan beberapa contoh. Ya artinya ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, al-muhim dari perkataan al-Imam Adz-Dzahabi ini, ketika kita ingin melakukan sesuatu dan besar kemungkinan akan muncul ujub di situ, maka sebaiknya lakukan secara sembunyi-sembunyi. Itu dia inti dari perkataan beliau. Sebaiknya lakukan secara sembunyi-sembunyi, jangan terang-terangan. Tapi kalau kita nggak khawatir muncul ujub, lakukan terang-terangan. Ini inti dari perkataan al-Imam Adz-Dzahabi. Nah demikian ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Habis riwayatnya tentang masalah ujub, insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang masalah zuhud di dunia. Masalah zuhud. Baik, nah demikian. Capek ya. Hujan, suasananya dingin, ngantuk. Untung kita nggak makan tadi. Baik, ikhwan fillah, bagi antum yang ada pertanyaan, fadhol silahkan. Nah, faqih itu orang yang paham agama. Faqih itu berasal dari fiqhun. Fikih. Kan ada ahli fikih, ya ahli paham tentang urusan agama. Gitu. Secara umum faqih itu maknanya dia mengetahui semua ilmu. Tapi secara khusus faqih itu artinya dia memahami ilmu fikih. Nah, ilmu fikih, ilmu hukum-hukum syariat halal dan haram. Itu dia. Tapi secara umum kalau para ulama mengatakan fulan faqih, ya berarti dia alim, ulama gitu. Hah? Apa? Alim ya, alim ulama. Seorang ulama lah. Alim. Ya, kalau bahasa kitanya ulama. Terus yang ada mengenai Andalusia itu, yang paling dekat kan dia kan berasal dari sana. Ulama Andalusia, Imam Ibnu Hazm. Di Eropa, Spanyol, Islam pernah berjaya. Di Eropa pernah. Spanyol dulu negara Islam. Zaman berdekatan, pas zaman itu. Di zaman beliau. Zaman beliau. Iya, di zaman beliau, zaman keemasan. Spanyol dulu negara kaum muslimin. Namanya dulu Andalusia. Ya, salah satu tokohnya yang keluar dari sana, ulama yang keluar dari sana adalah Al-Imam Ibnu Hazm. Imam Ibnu Hazm. Hingga akhirnya dikuasai oleh orang-orang Nasrani. Yang terkenal dengan istilah April Mop. Pernah dengar April Mop? Apa itu April Mop? Apa April Mop? Apa itu? Macam hari boleh berbohong. Ya, hari boleh bohong, kan begitu. April Mop katanya, boleh berbohong. Kenapa istilah ini? Istilah ini populer kalau di tempat kita nggak populer kan, tapi akhir-akhir ini mulai populer. Ini populer di Eropa. Di daerah barat sana, istilah April Mop ini, yaitu ada satu hari yang mereka boleh berbohong, dan orang yang dibohongi, orang yang dikerjai, orang yang pokoknya dikibulin gak boleh marah, gak boleh marah. Itu ada satu hari. Ini istilahnya dari mana? Kaum muslimin ketika berada di Spanyol, di Andalusia, diperangi sama orang Nasrani hingga akhirnya mereka kalah. Kemudian mereka bersembunyi di tempat tinggal mereka masing-masing, di tempat persembunyian masing-masing, dan orang-orang Nasrani kewalahan untuk mengusir kaum muslimin yang ada di tempat tersebut. Akhirnya mereka buat perjanjian. Apa perjanjiannya? Mereka bilang, wahai kaum muslimin, kalau kalian mau keluar secara baik-baik, secara damai, kami persiapkan kapal. Kami persiapkan kapal. Akhirnya
Ya daripada mereka di sana tersiksa, mending mereka berlayar mencari tempat baru, kan begitu. Naiklah kaum muslimin, semuanya keluar, kaum muslimin menaiki kapal. Semuanya kaum muslimin keluar, naik kapal. Tiba di tengah lautan, akhirnya mereka ledakkan kapal tersebut dan mati semuanya kaum muslimin. Sehingga, dan itu terjadi di bulan April, dan mereka istilahkan dengan April Mop, yaitu mereka berbohong terhadap kaum muslimin. Itu dia. Dan sekarang dirayakan oleh orang-orang kufar, anehnya diikutin oleh kaum muslimin yang jahil tentang urusan agama. Itu April Mop. Dan sampai sekarang negara Spanyol menjadi negara Nasrani sampai sekarang. Orang-orang kufar sini mana? Orang kafir. Iya, orang kafir. Itu Spanyol kan wilayah Cordoba ya. Ya. Dulu kaum muslimin di sana menguasai. Salah satu sebab faktor kata para ulama, ada sebagian para ulama mengatakan kenapa akhirnya orang-orang Nasrani menguasai Spanyol, itu disebabkan karena kaum muslimin sudah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sibuk dengan nyanyian-nyanyian, mereka sibuk dengan musik-musik, mereka sibuk dengan khamar dan yang lainnya. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah kepada orang itu, yang negaranya mereka kuasai sebagai negara kaum muslimin, hingga akhirnya dikuasai oleh orang-orang salibis, orang-orang Nasrani, dan sampai sekarang. Jadi kalau kaum muslimin ingin jaya di sebuah negara, di sebuah tempat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menang, kita bisa merdeka bukan karena kita punya senjata hebat, bukan karena diplomasi kita jago, bukan. Tapi karena apa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita nggak akan bisa merdeka dari Belanda. Siapa yang memperjuangkan negara ini dahulu? Siapa yang memperjuangkan? Mereka, para ulama-ulama, para santri-santri yang berjuang dengan orang-orang Belanda, yang berperang dengan orang-orang Belanda. Politikus-politikus itu nggak berperang. Nggak, Ikhwanuddin. Yang perang itu adalah para santri-santri, para ulama-ulama. Adapun politikus itu ya sibuk lobby sana, lobby sini, kadang teman sama ini, nanti teman sama ini, ya kadang kawan sama Belanda, kadang nggak kawan lagi, cari keuntungan masing-masing. Ya meskipun mereka juga punya andil, tapi yang paling banyak andilnya adalah kaum muslimin memenangkan negara Indonesia ini. Makanya nggak salah ketika ada yang mengatakan Indonesia dimerdekakan karena takbir, karena Allahu Akbar. Karena apa? Karena memang karena Allah Subhanahu wa taala. Para santri-santri itu berperang karena Allah Subhanahu wa taala. Ini negara kaum muslimin, negara mereka, tempat mereka menjalankan ibadah. Kemudian penjajah asing datang kemari, kemudian menyuruh mereka untuk mengikuti cara-cara hidup mereka. Siapa yang mau? Islam dihinakan. Akhirnya mereka bergerak, berjuang, mempertahankan agama mereka. Ini deh ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Hingga akhirnya ya karena banyak diplomasi hingga akhirnya negara ini pun menjadi merdeka. Tapi bukan karena itu. Negara ini merdeka karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Wallahu taala a'lam. Baiklah, kita cukupkan saja, sudah jam 9. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.